Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Aku pribadi dilibatkan, diikutsertakan menjadi juri yang buat aku ini pengalaman baru juga ya. Tapi di sini konsepnya pun memang variety reality show ya, yang memang lebih ke sosial gitu, lebih terus juga konsepnya itu lebih ke pasangan. Pesertanya pasangan yang masih ada hubungan darah iya. Ataukah orang tua anak, kakak adik gitu. Buat saudara boleh kali ya? Saudara ya kan masih ada hubungan iya, darah toh? Ada yang calon juga ya, calon iya, keluarga ya pokoknya gitu, ada iya. ini. Ya, jadi memang yang tujuannya mungkin niatnya adalah entah untuk usaha gitu, entah untuk hal-hal yang bermanfaat lah gitu, untuk kebutuhan keuangan gitu. Pokoknya intinya sosial. Juga luar biasa. Ya alhamdulillah 10 juta, tapi kan memang harus benar-benar yang nyanyinya juga harus benar gitu. Walaupun ini bukan kompetisi nyanyi gitu. Tapi kan yang namanya kita mencari rezeki itu kan tetap ada usaha. Nah, usahanya di mana? Ya di nyanyinya itu. Jadi bernyanyilah dengan baik. Iya, tidak harus yang profesional gimana-gimana. Nyanyi mau lagunya ngebeat ya dia bisa membawakan lagu itu dengan enak, bisa menguasai panggung dengan baik, bisa membuat kita yang nonton ikut bergoyang, itu nilai plus gitu. Kalau kita lihat tadi banyak ada pemilihannya disuruh berapa lagu gitu. Dan itu berarti mereka harus hafal hampir semua lagu dangdut dong, artinya sudah siap terhadap hal itu gitu. Ya harus. Jadi karena dari dadakan ya. Kan semuanya dadakan. Berarti yang ikut kalau memang berminat ikut dangdut 24 karat harus siapkan diri menghafal lagu-lagu dangdut, baik yang terbaru, baik yang lama, baik yang genrenya slow, mau yang mau ngebeat, harus banyak. Jadi intinya banyak menguasai lagu. Mungkin banyak sih yang lagu-lagu populer juga ya. Betul. Minimal lagu-lagu populer gitu dikuasai. Nah di situ ya challenge-nya adalah karena spontan, jadi harus ready. Dan pasti kan nggak mudah juga ya, karena kan kalau sudah berhubungan dengan panggung, kamera, banyak penonton, ada juri, pasti kan juga deg-degan juga gitu. Jadi memang di sini ya konsepnya sih sangat menarik gitu, selain memang untuk sosial, yang sudah ready juga untuk nyanyi, karena juga tetap dinilai walaupun bukan yang benar-benar secara teknik banget gitu untuk nyanyinya, tapi semua itu harus melengkapi gitu. Iya. Kadang-kadang gini, hubungan kita sama orang tua dekat. Tapi kan kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa ngobrol sama anaknya, ngasih tahu secara face to face. Lo harusnya begini nak, gini. Itu kan kadang-kadang bukan sesuatu hal yang gampang bagi orang tua juga. Maka tadi tuh saya pengennya ibu sama anak ini, ayo ngomongnya tatap mata anaknya tatap mata ibunya, supaya karena kan kalau kita bicara itu kan harus tatap mata orang kan. Bener nggak? Kan bisa aja kan kalau ngomong, iya nanti kerjanya baik-baik aja deh. Kan pengen aja, yaudah cepetan, pokoknya gue udah ngasih nasihat, kan ada yang begitu. Jadi kalau saya sih pengennya tadi, karena tidak salah orang tua juga, tidak salah anak juga, intinya di sini cuma caranya. Kadang-kadang kan anak itu butuh semangat dari orang tua. Ya kayak Ira lah, kalau ngomongannya gimana? Kadang-kadang kan kalau nggak diperhatikan kayak merasa kok kurang dihargai. Si ibunya pun juga tetap mencontohkan juga dengan baik. Maksudnya dalam arti kalau bicara kita harus tatapan mata juga biar komunikasinya tersampaikannya dengan baik. Ya mungkin tadi salah satunya juga mungkin antara kedekatan mereka berdua juga. Iya, bisa jadi. Iya, jadi kayaknya mamanya mungkin terlalu banyak nahan, mendam sesuatu yang ingin disampaikan karena memang anaknya itu merantau ya. Ya, jadi mungkin kesehariannya memang nggak sering ketemu. Jadi mungkin mamanya mengungkapkannya bingung. Kadang-kadang kan ada orang tua yang benar, nggak ada yang bisa disalahin kalau untuk hal itu. Tidak ada salah dan benar di sini. Tidak ada salah yang benar. Intinya gimana? Kalau saya tadi intinya itu pengennya. Greget gitu ya.
ayo ngomongnya dilihat anaknya atau anaknya juga lihat ke ibu supaya ngelatap mata ibu, natap mata anak itu kan pasti rasanya gimana gitu. Insya Allah rezeki mereka juga bagus, hadiah yang mereka dapat bisa digunakan sesuai apa yang mereka inginkan. Kita doakan setiap peserta yang ikut di Dangdut 24 Karat makin baik, makin baik, makin baik, dan makin baik lagi untuk apa yang mereka harapkan untuk datang ke sini kan ada yang tujuannya. Jadi saya doain saya doakan siapapun yang ikut acara ini mendapatkan hadiah berapapun itu, mudah-mudahan itu semuanya terpenuhi. Nah itu dia justru buat aku ini pengalaman pertama untuk jadi juri. Aku dari dulu tuh kalau ditawarin jadi juri kayak ngerasa takut, nggak layak gitu-gitu, nggak pede, takut ini gitu. Terus kayak sekarang ya insya Allah maksudnya dengan bertambahnya usia, ya umur, kayak nggak apa-apa, lebih ke sharing gitu pengalaman. Mungkin ya apalagi ini kan tentang kehidupan yang juga banyak merasakan kurang lebih cerita-cerita dan motivasi ini kan lebih kayak dengan mereka niat baik mencari modal gitu, entah untuk urusan apapun gitu kan. Jadi ini bagus juga dan juga enggak yang terlalu teknik banget juga penilaiannya. Jadi aku yang bismillah mudah-mudahan deh aku bisa ikut serta terlibat di sini. Acaranya juga niatnya baik kan, para pesertanya insya Allah tujuannya baik. Doakan mudah-mudahan acaranya sukses lancar. MNC TV Dangdut 24 Karat ya. Banyak sharing seperti apa? Kalau aku sih sebenarnya bicara kalau Pak Benny mah udah biasa banget. Enggak, maksudnya Ira nanya ke aku apa enggak gitu loh. Masa gimana? Pas mau ngejuri nih, gimana Pak, mau diambil apa enggak nih? Iya, seperti gitu loh maksudnya. Jadi juri kan nggak gampang juga gitu loh. Iya. Ya sudah pasti sih kalau Pak Benny memang nggak bosan-bosan selalu support aku. Jadi apapun acaranya, kadang apapun kayak Pak Benny kira-kira aku ini bisa nggak ya gitu-gitu kan, ada tawaran gitu. Terus berdua nih aku semangat gitu kan ketemu Pak Benny. Jadi kayak aku banyak belajar dari Pak Benny gitu. Terus juga ya senangnya juga kan kita bener sekali jarang bareng lagi ya, mudah-mudahan ini terbuka lagi kita berkarya bareng lagi. Amin. Ya Pak Benny ya. Amin gitu. Jadi ya bismillah. Mas ini ngeliat Mbak Ira yang udah tampil, udah sering lagi tampil di entertain, bahkan sekarang udah jadi juri reguler gitu. Sebagai sahabat, rekan yang memang tahu perjalanan Mbak Ira sendiri seperti apa? Ya pasti senang banget. Karena pernah sekali waktu saya minta tolong sama dia, sama Ira. Ra, ini kebetulan nggak bisa nih Ra, tolong dong gantiin. Itu pertama nggak mau, sampai suatu saat saya paksa. Jadi pernah satu kali dan itu setiap menit nelpon. Sementara kita ninggalin itu acara, kan karena kita ada kerjaan, ya kan? Dia syuting, kita kan lagi acara ya dong. Itu yang namanya WA. Pak, ini habis ini gimana? Ini harus diapain? Udah nyantai aja, sesantai itu, dan itu benar-benar yang istilahnya karena memang sebenarnya nggak ada yang Ira ini nggak pede sebenarnya. Dia tinggal dan acara itu bukan yang gimana gitu. Jadi tiap sebentar nanya gitu kan, gue bilang, ini kayaknya gue yang kerja ya, cuman beda badan aja gitu. Jadi itu pernah. Lebih repot lagi. Itu pernah. Jadi itu doang. Intinya saya senang Ira udah mau bergabung lagi, dan Ira juga semoga semakin sukses lagi. Amin, Pak Benny juga. Jadi alhamdulillahnya aku bersyukur banyak sekali kalau udah ngomongin, kalau udah mulai ngomongin keluarga, sahabat-sahabat, lingkungan tuh alhamdulillah banyak banget yang support aku. Pak Benny nggak berhenti, ayo kasih semangat, bukan cuma buat aku, buat keluarga Teisda juga. Jadi kayak salah satunya kan aku sempat kayak aku nggak pede gitu kan nyanyi. Nggak ada nggak di pede. Selama ini nih aku sering banget. Udah cukup.
Aku sering banget kalau cerita aku selalu bilang Pak Benny baru kali ini nih kita beneran bareng, masnya pinter banget, belum pernah diamprokin, jadi bener-bener kayak aku bener-bener sama Pak Benny selalu mendoakan. Masya Allah baik banget, makanya supportnya tuh buat aku dan keluarganya gitu. Terus Teh Isda juga kan tahu kayak Teteh aku udah nggak pede lagi nyanyi, Teh Isda juga support, ayo sama. Pulang. Oh iya. Jadi acara ini kayaknya relate sama aku ya, yang dikit-dikit nangis, jadi kayak gampang nangis. Jadi Teh Isda juga kayak ya udah Ira disupport untuk latihan vokal sama Nia. Kita ada guru vokal ya, kita rutin gitu kan latihan. Jadi kayak dari situ terlatih lagi, jadi makin pede lagi gitu. Jadi kayak alhamdulillah aku bersyukur ya dikelilingi orang-orang yang sangat baik banget, niatnya baik. Aku cuma bisa ngedoakan barokah, semoga makin berlimpah rezekinya gitu, berlipat ganda kebaikan-kebaikannya. Semua teman-teman sayang sama Bu Ira, pokoknya istilahnya kami pengen yang terbaik untuk Bu Ira. Itu aja, nggak ada apa-apa. Udah, pokoknya mari sama-sama semangat, mari sama-sama berkarya. Oke? No crying lagi lah. Tapi nggak apa juga nih, biar langsung di depan orang yang mengungkapkan, karena selama ini kan memang aku sempat pas lagi tuh break nggak nyanyi, Pak Benny gimana caranya? Ayo Bu Ir kita bikin YouTube lagi, kita bikin YouTube dulu deh sama Nelly Agustin, sahabatku juga. Jadi alhamdulillah deh aku dikit nambahin pede. Alhamdulillah ini insya Allah mudah-mudahan kita ada program bareng, mudah-mudahan ada duet-duet lagi. Banyak yang suka nanya mana karyanya duet sama Uda Benny kayak gitu. Ya, bismillah doakan aja.